Natasha Wilona, nggak suka pria perokok. Sebagian perempuan menganggap mengencani pria perokok dianggap keren dan macho. Tapi, Natasha Wilona tidak setuju. Willow sapaan akrabnya, malah ogah jika didekati oleh pria merokok. Untungnya selama ini belum pernah pacaran sama cowok ngerokok. Misal kriteria sesuai tapi ngerokok, aku memilih untuk nggak menaruh hati lebih jauh kepada cowok itu, imbuhnya. Soal hubungan, Wilona mengaku, tak ingin punya pasangan yang bikin banyak drama hidup. Makanya, ia memilih selektif sejak awal. Ditinggal ayah saat usia 4 tahun, Natasha Wilona, mama bilang hidup harus terus berjalan. Natasha Wilona baru-baru ini berbincang dengan Maya Estianty mengenai kehidupan keluarganya. Artis yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember tahun 1998 ini dilahirkan dari pasangan Didi Setiadi dan Teresia. Sayangnya, kedua orang tua memutuskan berpisah ketika Natasha masih berusia 4 tahun. Mama dan papa udah pisah dari aku kecil, jadi mama tuh single mother dari aku umur mungkin 4 tahun, ungkap Natasha Wilona dikutip dari YouTube Maya Leldul beberapa waktu lalu. Natasha yang akhirnya tumbuh dewasa mengaku tahu bagaimana sosok sang ayah. Bahkan, Natasha juga punya hubungan yang sangat dekat dengan keluarga dari pihak sang ayah. Kalau aku sama papa sih aku tahu dia, jujur sebenarnya aku lebih dekat ke keluarga papa ya, kayak kakek, nenek, dan om aku, cuman ya mereka memang tidak mempunyai hubungan lagi aja sama aku, cerita Natasha. Sebenarnya berhubungan yang kayak anak sama bapak tuh nggak terlalu sedetil itu sih. Maksudnya yang kayak lebih aku menghormati dia, ya udah sebatas itu, nggak yang benar-benar kayak aku sama mama kan sepanjang waktu berkabar, kalau ini nggak kayak gitu, sambungnya. Selama ini, Natasha memang tak pernah hanya merasakan kasih sayang dari sang ibunda sejak masih kecil. Hal tersebut yang membuat Natasha tak pernah berusaha untuk menghubungi langsung atau membangun komunikasi dengan sang ayah. Itu aku udah pisah dari umur 4 tahun, aku kan masih kecil jadi nggak bisa menghubungi waktu itu. Dari kecil udah terbiasa jarang berkomunikasi, cuman aku dekat sama papa aku punya papa, sama opa, oma aku, jadi berasa masih dalam keluarga besar aja, cuman bedanya saat ini papa udah punya kehidupan dan keluarga sendiri. Ya mama fokus sama aku, kata Natasha. Natasha pun mengaku sempat berkomunikasi dengan sang ayah hanya saat kakek dan neneknya meninggal dunia pada awal 2023. Namun, komunikasi tersebut hanya sebatas komunikasi biasa selayaknya kerabat. Sempat komunikasi sama papa, waktu kakek dan nenek aku meninggal, dan itu belum lama, karena meninggalnya awal tahun ini, 2023, kata Natasha. Tapi ya itu, mungkin lelaki kalau udah punya keluarga baru, mungkin berbeda ya, lanjutnya. Aktris yang mulai dikenal berkat perannya dalam sinetron Anak Jalanan dan Siapa Takut Jatuh Cinta ini merasa bahwa sekarang yang terpenting adalah membahagiakan sang ibunda tercinta. Tak pernah terlintas di pikiran Natasha untuk membahagiakan sang ayah yang selama ini sangat jarang ia temui. Gak pengin bahagiakan papa, soal dari kecil mama selalu bilang bahwa hidup harus terus berjalan, papa udah bahagia dengan kehidupannya, jadi gak perlu ada yang diganggu atau dituntut gitu kepada beliau, yang penting tetap menghargai dan menghormati dia, ya udah, ujar Natasha. Meski begitu, Natasha tak pernah menyalahkan sang ayah maupun ibunda atas perceraian yang terjadi. Natasha sadar betul bahwa mungkin saja dulu keputusan orang tuanya untuk berpisah adalah yang terbaik untuk keluarga. Karena sebagai anak, aku juga sadar mungkin ada keputusan di antara orang tua yang aku nggak pernah tahu, dan nggak mencoba mencari tahu juga, ya mungkin itu yang terbaik buat mereka kasih ke anak-anaknya, tutupnya. Natasha Wilona jalan-jalan ke Stanley Park sebelum akhiri liburan di Kanada. Natasha Wilona jalan-jalan ke Stanley Park sebelum akhiri liburan di Kanada. Natasha Wilona akan segera mengakhiri liburannya di Kanada bersama sang mama dan kakaknya.
Melansir Instagram @natasawilona12, Selasa tanggal 5 September tahun 2023, Wilona tampak menikmati hari terakhir di kota Vancouver, Kanada. Bersama mama dan kakaknya, Natasha Wilona tampak jalan-jalan santai di Stanley Park, Vancouver, Kanada. Jalan-jalan santai itu dilakukan Wilona dan keluarganya sebelum kembali ke Jakarta. Hari terakhir jalan-jalan di kota Vancouver sebelum balik ke Jakarta, ucap Natasha Wilona. Ia berjalan di bawah terik matahari kota Vancouver dan tampak berada di depan mama dan kakaknya. Meski hanya jalan-jalan santai, Natasha Wilona tampak kagum dengan keindahan alam di kota Vancouver dari Stanley Park yang dikunjunginya. Wilona tampak kagum dengan lautan yang berada tepat di sampingnya yang masih berada di tengah kota Vancouver, Kanada. Bagus banget, di samping city langsung beach, ucap Natasha Wilona. Ia pun sempat gemas ketika melihat banyaknya tupai yang berkeliaran di pohon dan rumput Stanley Park, Vancouver. BNX Squirrel di sini gemes, tulis Natasha Wilona dalam Instagram Story. Natasha Wilona tampak mengakhiri liburannya di Kanada dengan santai setelah menjajal berbagai wisata ekstrim. Aktris 24 tahun itu diketahui telah melakukan 7 wisata ekstrim selama liburannya di Kanada. Mulai dari arung jeram di Squamish River, panjang tebing di Whistler Mountain, hingga skydiving dari ketinggian 10.000 kaki. Natasha Wilona tampak melakukan semua wisata ekstrim itu dengan begitu antusias. Lewat liburannya itu ia dan sang mama juga bisa bertemu dengan kakak kandungnya, Claresta Frederica. Lala sapaan akrab kakak Natasha Wilona itu diketahui tengah menjalani kuliah di Kanada. Keduanya pun sudah tak bertemu sekitar 2 tahun lamanya. Mengakhiri liburannya di Kanada, Natasha Wilona juga sempat berkunjung ke akuarium raksasa yakni Ripley's Aquarium yang ada di Toronto. Wilona tampak mendatangi akuarium itu bersama kakaknya. Natasha Wilona nampaknya harus segera mengakhiri liburannya di Kanada itu karena suatu pekerjaan. Film terbaru Natasha Wilona yang berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2 diketahui akan segera tayang pada tanggal 14 September tahun 2023 mendatang.